Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Rebel forces from Karenni State attack a junta outpost at a monastery in January 2025. They told us 3 of their fighters and 4 enemy soldiers were killed in this battle. Udara Kota Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, Kamis sore 6 November 2025 itu terasa sangat hangat ketika Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyambut Muhammad Ansor, salah satu diplomat ahli media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Meligo Gubernur. Pertemuan itu bukan sekedar agenda diplomatik biasa. Lihatlah, di balik jabat tangan dan senyum hangat tersimpan satu niat yang jauh lebih besar, membawa semangat damai dari Aceh ke Myanmar. Satu negeri yang masih mencari jalan keluar dari luka panjang konflik etnis dan politik. Kami di Kemenlu berikhtiar membantu para pemangku kepentingan di Myanmar untuk mencapai kesepakatan damai. Begitu ujar Ansor dengan nada pelan tapi tegas. Mereka memang belum sepenuhnya bisa berdamai, namun kami ingin menawarkan ruang yang aman dan netral bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mulai berbicara. Sambung Ansor kepada Mualim. Begitu Gubernur Aceh ini kerap disapa. Kata ruang aman itu menggema kuat di ruang pertemuan. Bagi Aceh, konsep perdamaian bukan sekedar hasil perundingan di atas meja, melainkan proses panjang yang penuh air mata, kehilangan, dan pengampunan. 2 dekade silam, tanah yang dikenal sebagai Serambi Mekah ini pernah porak-poranda oleh konflik bersenjata dan dendam. Namun kini, dari puing-puing itulah tumbuh keyakinan baru, bahwa perdamaian, meski rapuh, bisa dijaga dengan hati yang tulus dan niat bersama untuk saling memahami. Kini, pengalaman itulah yang hendak dibagikan ke Myanmar. Nah, jika tidak ada aral melintang akhir November mendatang, Yogyakarta akan menjadi tuan rumah sebuah pertemuan penting, satu dialog lintas etnik Myanmar yang difasilitasi Indonesia. Sekitar 20 perwakilan kelompok etnik dan 5 perwakilan dari pemerintah Myanmar dijadwalkan hadir di sana. Mereka akan duduk bersama, berdiskusi, mendengar, dan belajar dari perjalanan bangsa lain yang pernah berdarah namun kini berdamai. Salah satu sesi paling dinanti dan akan digelar adalah pada 28 November bertajuk Dari Aceh untuk Dunia, Membangun Damai dari Luka Lama. Gubernur Muzakir Manaf diundang untuk berbagi pengalaman langsung tentang bagaimana mantan kombatan dan aparat negara bisa saling memaafkan dan membangun masa depan bersama. Mereka ingin belajar dari proses perdamaian Aceh, kata Ansor. Mereka ingin memahami bagaimana masyarakat yang dulu terbelah bisa kembali bersatu dalam payung kebangsaan tanpa kehilangan identitas dan martabatnya. Sebut ya. Tentu bagi masyarakat Aceh, kehadiran delegasi Myanmar nanti bukan hanya kebanggaan, tapi juga pengingat perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Dulu, kata perdamaian terasa asing di telinga warga yang terbiasa hidup di tengah suara tembakan dan patroli militer. Kini, kata itu menjadi bagian dari keseharian mereka. Tampak di sawah yang kembali hijau, pasar yang kembali ramai, dan anak-anak yang tertawa tanpa takut. Itulah yang ingin ditunjukkan kepada dunia, bahwa perdamaian bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari perjanjian internasional atau pertemuan elit politik, melainkan hasil dari kerja keras rakyat yang mau memaafkan dan membangun kembali harapannya. Rencananya, setelah mengikuti sesi di Yogyakarta, perwakilan junta militer Myanmar juga akan berkunjung ke Aceh pada tanggal 29 hingga 30 November 2025 mendatang. Mereka ingin melihat langsung bagaimana kehidupan pasca perdamaian di wilayah yang pernah berstatus daerah konflik ini. Termasuk bagaimana mantan pejuang GAM kini menjadi pimpinan daerah. Bagaimana masjid, sekolah, dan pasar tumbuh kembali di tanah yang dulu sunyi. Inisiatif ini bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina juga pernah mempelajari model Aceh sebagai salah satu proses damai yang dianggap unik karena menggabungkan keikhlasan, budaya lokal, dan peran aktif masyarakat sipil. Kini, Myanmar pun menaruh harapan yang sama. Kalau Aceh bisa berdamai setelah 30 tahun perang, berarti kami pun punya harapan, ujar salah satu perwakilan etnis Myanmar dalam percakapan informal dengan pihak Kemenlu beberapa waktu lalu. Kata-kata itu menyentuh hati banyak pihak. Sebab di tengah kelelahan akibat konflik, Aceh kini menjadi bukti nyata bahwa perdamaian bukan utopia, melainkan kenyataan yang bisa dicapai dengan keberanian untuk saling memaafkan. Nah, langkah diplomatik ini bukan sekedar misi politik luar negeri, ia adalah perjalanan spiritual sebuah bangsa-bangsa yang pernah terpecah lalu bersatu, dan kini ingin membantu sesama untuk menemukan jalan yang sama. Dari Aceh,
Indonesia ingin menunjukkan kepada Myanmar dan kepada dunia bahwa setiap luka bisa disembuhkan, setiap konflik bisa diakhiri, dan setiap perbedaan bisa dirangkul. Karena pada akhirnya, seperti yang diucapkan Ansor menutup pertemuan hari itu, perdamaian bukan hadiah, tapi warisan. Dan Aceh telah membuktikan bahwa warisan itu bisa dibagikan kepada siapapun yang masih berjuang untuk menemukannya. Semoga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi